Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian sirah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad SAW sejak beliau lahir hingga wafat beliau. Pada pertemuan yang sudah lalu kalau tidak salah kita sudah sampai pada bab disyariatkannya adzan disyariatkannya adzan. Kita sudah sampaikan kisahnya dan insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan lagi beberapa kisah yang terjadi ketika Nabi SAW baru sampai di Madinah, kemudian membangun masjid, kemudian bergaul atau bermasyarakat dengan orang-orang Yahudi yang sebelumnya sudah tinggal di Madinah Jadi di Madinah sudah ada orang Yahudi yang tinggal, yaitu 3 kabilah besar orang-orang Yahudi Kabilah Bani Qainuqa yang ada di tengah pusat kota Madinah, kemudian kabilah Bani Nadir, kemudian kabilah Bani Quraidah. Kemudian ditambah lagi orang-orang musyrik yang masih belum beriman kepada Nabi SAW, dan juga ada beberapa orang-orang munafik yang menampakkan keislamannya di Madinah. Dan kita akan lanjutkan pada kisah selanjutnya, yaitu kisah Islamnya Abdullah bin Salam Abdullah bin Salam itu beliau seorang ulama seorang alim dari Yahudi Jadi Abdullah bin Salam ini ulamanya Yahudi orang alimnya Yahudi, yang ketika Nabi SAW datang nyampe kota Madinah, beliau kemudian masuk Islam Saya ceritakan sedikit tentang kisah Islamnya Abdullah bin Salam ini. Abdullah bin Salam ketika mendengar Nabi SAW nyampe di kota Madinah, maka kemudian beliau pun pergi menemui Nabi SAW yang pada saat itu sedang berkumpul bersama para sahabat Maka kemudian beliau pun ikut berkumpul bersama para sahabat. Begitu Abdullah bin Salam nyampe di majelis tersebut dan beliau melihat wajah Nabi SAW, maka beliau langsung berkomentar. Beliau mengatakan bahwasanya falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laisa biwajhi kadzabin Abdullah bin Salam mengatakan bahwasanya ketika pertama kali saya melihat wajah Nabi SAW, maka ketika itu saya sudah tahu, saya sudah yakin bahwasanya wajah beliau bukan wajah seorang pendusta sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang ada di Mekah bahwasanya beliau ini kadzab, beliau ini pendusta. Abdullah bin Salam yang pertama kali melihat wajah Nabi SAW,
Beliau langsung berkomentar bahwasanya wajah beliau bukan wajah seorang pendusta, ya. Maka kemudian beliau ikut majelisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat dan orang-orang yang berkumpul di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas afsus salam, wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam. Wa'imut ta'am, dan berilah makan. Wasilul arham, kemudian sambunglah silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, kemudian salat malamlah ketika manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat, ya. Jadi ketika itu begitu masuk Madinah, Nabi langsung mengucapkan apa? Afsus salam bainakum, ya. Masuk Madinah, Nabi langsung melontarkan kalimat salam. Disuruh para sahabat dan orang-orang yang tinggal di Madinah untuk saling mengucapkan salam, ya. Jadi tidak ada menebar teror sedikit pun, tapi yang beliau anjurkan masuk Madinah langsung saling mengucapkan salam. Wa'imut ta'am, saling mengasih makanlah di antara kalian. Orang yang mampu memberi makan orang yang tidak mampu dan lain sebagainya. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahim di antara kalian, ya. Kemudian wasallu bil lail wan nasu niyam, salat malamlah kalian ketika manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat, ya. Ini amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Afsus salam bainakum, ya. Tebarkan salam di antara kita, ya. Bahkan para sahabat itu kalau kemudian hanya dipisahkan satu tembok begini saja, ya kan. Ini awalnya sudah ketemu, ya kan, sudah ketemu. Kemudian melewati tembok sini, nah nanti sininya ketemu salam lagi, ya. Nanti enggak belok sini, yang satunya belok sini, ketemu lagi salam lagi, ya. Begitu para sahabat, ya. Saking afsus salamnya para sahabat tuh sampai kalau kemudian ketemu belok situ ketemu salam lagi, nanti belok lagi ketemu salam lagi, begitu, ya. Afsus salam bainakum, ya. Wa'imut ta'am, ya, saling memberi makan, ya. Dalam kehidupan bertetangga dan lain sebagainya, ya. Tapi begitu kemudian selesai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian selesai ceramah, kemudian Abdullah bin Salam menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dia kemudian menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, fakultu lahu inni sa'iluka an salasin la ya'lamuhunna illa nabiyun, ya. Maka beliau mengatakan, saya bertanya kepadamu wahai Muhammad, ya. Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi Muhammad, saya bertanya kepadamu wahai Muhammad yang dengan 3 pertanyaan, ya, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia seorang nabi, ya. Jadi Abdullah bin Salam mau ngetes apakah betul dia nabi atau tidak dengan 3 pertanyaan, ya. Yang kalau 3 pertanyaan ini dijawab pasti dia seorang nabi, karena nggak mungkin ada yang tahu 3 pertanyaan ini jawabannya kecuali dia seorang nabi, ya. Nggak ada yang tahu, ya, pertanyaan ini kecuali jawabannya seorang nabi yang jawab. Maka kemudian beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma awwalu asratis sa'ah, ma awwalu asratis sa'ah, apa tanda pertama kali datangnya hari kiamat? Asratus sa'ah, ya, apa tanda asratus sa'ah itu syarat datangnya kiamat. Jadi ada alamatus sa'ah, begitu bahasa kalau di buku-buku bahasa Arab, ya. Ada alamatus sa'ah, ada tanda-tanda alamat, gitu, ya. Alamat datangnya hari kiamat. Ada bahasanya nanti asratus sa'ah, surut jamaknya asrat, ya. Surut asratus sa'ah, syarat-syarat kalau itu sudah wajib datangnya kiamat, sudah wis. Kalau itu datang pasti kiamat sudah mau muncul, sudah mau terjadi. Tapi kalau alamatus sa'ah, kalau tanda-tanda alamat itu nanti masih lama kiamatnya. Paham, ya? Masih lama kiamatnya. Umpama Nabi SAW menyebut alamatus sa'ah itu laki-laki menyerupai perempuan. Nah, begitu kan? Itu alamat tanda-tanda hari kiamat mau datang, begitu, ya kan? Tapi itu kiamatnya masih lama, ya. Masih lama. Tapi kalau sudah bahasanya asratus sa'ah, syarat-syarat datangnya hari kiamat, berarti ketika asratus sa'ah itu disebutkan satu sebut berarti sudah
datang kiamat itu ya. Ada 10 kalau nggak salah ya, 10 tanda asratus saah, asratus saah itu tanda-tanda 10 kiamat mau datang. Nah, itu sudah ya. Maka kemudian beliau ditanya, apa tanda asratus saah yang pertama kali? Ya, gitu ya. Kemudian wa ma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah. Apa makanan pertama kali penduduk surga? Ya. Apa makanan pertama kali penduduk surga? Wa min ayyi syai'in yanzi'ul waladu ila abihi wa min ayyi syai'in yanzi'u ila akhwalihi. Terus kira-kira apa yang menyebabkan seseorang itu ketika lahir itu mirip bapaknya atau ketika seseorang itu lahir itu mirip paman-pamannya, ya? Apa itu yang menjadi sebab seperti itu? Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab pertanyaan tersebut. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabbarani bihinna anifan Jibril. Beliau mengatakan baru saja Jibril mengatakan kepadaku. Ya, baru saja Jibril mengatakan kepadaku. Faqala Abdullah. Maka Abdullah bin Salam, ya, Abdullah bin Salam itu mengatakan begini. Daka aduun Yahud minal malaika. Itu malaikat yang dimusuhi orang-orang Yahudi. Ya. Ketika Rasulullah menyebutkan bahwasanya barusan Jibril memberitahukan kepadaku, ya, maka kemudian Abdullah bin Salam mengatakan itu malaikat yang dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Ya, ini hebatnya orang Yahudi ya, hebatnya orang Yahudi ini ya, bukan hanya orang Islam saja yang dimusuhi, ya, malaikat dimusuhi, ya kan? Saking hebatnya orang Yahudi ya, malaikat-malaikatnya jadi musuh kan begitu. Heran ya. Malaikat jadi musuh ya kan. Apalagi malaikat Jibril lagi yang dimusuhi ya kan. Seorang Yahudi ini kebangetan ya. Daka aduun al-yahud minal malaika. Itu musuhnya orang Yahudi, kata Abdullah bin Salam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun menjawab pertanyaan Abdullah bin Salam. Amma awalu asratis saah fanarun yahsurun nas minal masyriq ilal maghrib ya. Tanda kiamat yang pertama kali itu akan muncul api ya, muncul api tahsurun nas minal masyriq ilal maghrib yang akan menggiring manusia dari arah timur ke barat ya. Nanti ada api ya, yang kemudian api itu kemudian berjalan ya, yang karena api ini kemudian manusia ini digiring dari arah timur ke barat gitu ya. Nanti penjelasannya ya, itu bab masalah tanda-tanda hari kiamat ya, itu nggak dijelaskan detail ya. Itu dipelajari di tanda-tanda hari kiamat. Yang jelas Rasulullah mengatakan bahwa tanda pertama kali itu nanti akan muncul api ya, yang akan menggiring manusia semua loh ya, bukan satu lokasi gitu. Enggak. Nanti itu akan menggiring manusia seluruhnya dari timur ke baratnya ya. Wa amma awalu ta'amin ya'kulu ahlul jannah fasiyadatu kabidi hud. Ya, adapun makanan pertama kali penduduk surga itu tambahan hatinya ikan hiu ya. Hud ya. Ikan hiu ya. Ikan hiu. Hatinya ya, hatinya ikan hiu, tambahan pertama kali makanannya ya. Wa amma sibahu fil walad fa innar rajula idza ghashiyal mar'a fa basaqaha ma'uhu kana sibahu lahu wa idza sabaqa ma'uha kana sibahu laha. Gimana kira-kira orang itu mirip bapaknya atau mirip ibunya? Nah, kata beliau, orang nanti mirip bapaknya kalau bapaknya keluar duluan. Nah, ini paham yang sudah nikah ya. Yang belum nikah ya maklum ya, harap maklum ya. Kalau yang laki keluar dulu akan mirip bapaknya. Kalau yang keluar dulu perempuan akan mirip ibunya. Wallahu a'lam bishawab. Itu ini pertanyaan Abdullah bin Salam ya. Maka pertanyaannya nggak ada yang bisa jawab kecuali Nabi. Maka kemudian langsung beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah ya. Saya bersaksi tidak ada ilah kecuali engkau, bahwasanya engkau Muhammad Rasulullah. Langsung dia beriman, karena emang nggak ada yang tahu jawaban itu kalau bukan seorang nabi. Dan beliau sudah tahu jawabannya, memang dari kitab-kitab yang dia ulama ya kan, dia ulamanya Yahudi ya kan, dia sudah paham masalah-masalah begitu ya. Maka kemudian dia masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, ya
Dia pesan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi itu kaumun buhtun, kaumun yang curang, ya, kaumun yang suka menipu, kaumun yang buruk lah, ya. Paham betul Abdullah bin Salam ini tentang sifat kaumnya, ya. Kalau dia tahu bahwasanya saya sudah masuk Islam, ya, pasti dia akan mencela, ya, pasti dia akan marah-marah dan sebagainya, ya, akan mencela di sisimu. Kalau nggak percaya, maka kemudian Rasulullah kemudian disuruh untuk mengumpulkan orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi kemudian dikumpulkan. Rasulullah kemudian tanya kepada orang-orang Yahudi ini, ya, ara'aitum in aslama, Rasulullah tanya kepada orang-orang Yahudi ini, ya, tentang Abdullah bin Salam. Menurut kalian Abdullah bin Salam itu siapa? Seperti apa? Ya. Maka mereka menjawab, khairuna wa ibnu khairina. Mereka ini, Abdullah bin Salam ini orang terbaik di antara kami. Bapaknya orang terbaik di antara kami. Jadi bapaknya orang terbaik, dia juga orang terbaik di antara kami. Wa alimuna wa ibnu alimina. Dia ini orang yang paling alim di antara kami, dan bapaknya orang yang paling alim di antara kami, ya. Wa afqahuna wa ibnu afqahina. Dia ini orang yang paling fakih di antara kami, dan anaknya seorang yang paling fakih di antara kami, ya. Itu orang Abdul bin Salam begitu, ya. Jadi orang-orang Yahudi ini dikumpulin sama Nabi, ditanya Abdullah bin Salam itu kayak apa di tengah kalian. Maka mereka serempak menjawab, dia ini orang alim di antara kami, bapaknya orang alim di antara kami. Dia ini orang yang paling fakih di antara kami, bapaknya juga orang fakih di antara kami. Dia ini orang baik di antara kami, bapaknya juga orang baik di antara kami. Itu jawaban mereka, orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi mengatakan, ara'aitum in aslama Abdullah bin Salam. Bagaimana kalau kemudian seandainya Abdullah bin Salam itu masuk Islam? Mereka jawab apa? A'adahullahu min dalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari hal tersebut, ya. Dia nggak jawab pertanyaan Nabi, nggak jawab dia. Dia cuma bilang apa? Mudah-mudahan Allah melindunginya dari hal tersebut. Ditanya lagi sama Nabi, gimana kalau dia masuk Islam? Ya, mudah-mudahan Allah nggak menjadikannya masuk Islam. Terus ditanya begitu sampai 3 kali, ya. Maka kemudian Abdullah bin Salam pun disuruh keluar sama Nabi, ya. Abdullah bin Salam disuruh keluar, ya. Maka kemudian Abdullah bin Salam langsung asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Nah, di hadapan mereka ini orang-orang Yahudi, Abdullah bin Salam langsung mengucapkan apa? Saya sudah masuk Islam. Nah, langsung ditanya, begitu selesai masuk Islam, ditanya lagi orang-orang Yahudi, bagaimana Abdullah bin Salam di tengah-tengah kalian? Mereka mengatakan apa? Syarruna wa ibnu syarrina wa jahiluna wa ibnu jahilina. Abdullah bin Salam itu orang yang paling jelek di antara kami, bapaknya juga dia itu orang yang paling jelek di antara kami, dan dia itu orang yang paling bodoh di antara kami. Padahal barusan dia bilang apa? Dia orang paling baik di tengah-tengah kami, dia orang alim di tengah-tengah kami. Begitu dia masuk Islam, orang Yahudinya langsung bilang, dia orang yang paling buruk di tengah-tengah kami, dia orang yang paling bodoh di tengah-tengah kami. Coba bayangin orang Yahudi itu, ya. Sehari langsung berubah. Padahal bertahun-tahun diyakini itu ulamanya. Tapi begitu ulamanya masuk Islam, bukannya dia ikut ulamanya, tapi kemudian ulamanya langsung disalahin, ya, langsung dibodoh-bodohin ulamanya. Masya Allah. Fanatiknya luar biasa, ya. Fanatiknya luar biasa, ya. Nah, baik, itu kisahnya, ya. Maka kemudian turunlah ayat, ya, yang menerangkan tentang kisah tersebut. Qul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa syahida syahidum min bani Israila ala mislihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumat dhalimin. Dalam surat Al-Ahqaf itu, ya. Katakanlah, ya, jika dari sisi Allah Subhanahu wa taala kalian kufur. Padahal wasyahida syahidun min bani Israil. Padahal di tengah-tengah kalian Bani Israil ada orang yang bersaksi, ya. Ada orang yang bersaksi. Fa amana fastakbar. Tapi kalian tetap saja tidak mau beriman dan tetap saja kalian sombong, ya. Wasyahida syahidun min bani Israil itu Abdullah bin Salam.
Ya, wa syahida syahidun min bani Israil, dan bersaksi ya salah seorang saksi dari Bani Israil. Itu Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam ini masuk dalam ayat ya, disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim ya. Baik. Nah, itu kisah Abdullah bin Salam ya. Di antara keutamaan Abdullah bin Salam ya, di antara keutamaan Abdullah bin Salam, maka kemudian Nabi SAW menceritakan ini dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul li ahadin yamsi 'alal ard innahu min ahlil jannah illa di Abdullah bin Salam ya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengatakan, tidaklah saya mendengar. Jadi Abdul bin Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengatakan, tidaklah saya mendengar langsung dari Nabi ya. Saya mendengar langsung dari Nabi ya, yang beliau mengatakan ya, yaqulu li ahadin, yang dia mengatakan menunjuk kepada salah seorang, yamsi 'alal ardi innahu min ahlil jannah illa li Abdullah bin Salam, kecuali tidaklah Sa'ad bin Abi Waqqas ini mendengar ya Nabi SAW menyebutkan seseorang ya yang dia berjalan di muka bumi namun dia penduduk surga, kecuali Abdullah bin Salam. Paham maksudnya? Ya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini mendengar langsung dari Nabi bahwasanya ya seseorang yang berjalan di muka bumi namun dia sudah termasuk dalam penduduk ahli surga itu kecuali Abdullah bin Salam. Sahabat yang lain banyak, tapi yang didengar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah Abdullah bin Salam. Yang lain itu banyak yang disebutkan penduduk surga, fulan penduduk surga, fulan penduduk surga, itu ada banyak beberapa ya. Cuman yang didengar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas langsung dari lisan Nabi SAW itu adalah Abdullah bin Salam ya, Abdullah bin Salam ya. Nah, ini keutamaan ya, bahwasanya Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjamin Abdullah bin Salam itu masuk surga meskipun orangnya masih hidup. Meninggalnya itu masih lama, itu masih kurang lebih tahun 40-an Hijriah, ketika pada zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah. Berarti sudah berapa tahun itu ya kan? Rasulullah jadi khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya kan? Sampai kemudian Muawiyah, baru beliau meninggal. Ya, baru beliau kemudian meninggal. Berarti sekian puluh tahun sudah dapat jaminan masuk surga. Tapi ini boleh kita yakini dan harus kita yakini, sebab yang memberikan kabar Nabi ya. Yang memberikan kabar Nabi, dan Nabi tidak memberi kabar kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yakini betul kalau Nabi mengatakan bahwasanya orang ini nanti masuk surga meskipun masih hidup, pasti nanti matinya juga akan masuk surga, nggak bakalan nanti matinya kemudian di akhir hayatnya kemudian melakukan maksiat kemudian masuk neraka, nggak bisa, nggak mungkin. Paham maksudnya? Kita yakini 100%. Kalau yang lain nggak bisa ya, mengklaim vonis itu penduduk surga, itu penduduk surga, itu nggak bisa ya, nggak bisa ya. Nah, ini khusus Nabi ya yang menjamin seseorang masuk surga atau tidak ini ya, meskipun orangnya masih hidup. Kemudian dalam hadis yang lain yang menerangkan tentang Abdullah bin Salam ini ya, suatu hari Nabi SAW ini makan ya, Rasulullah SAW makan, kemudian masih ada sisa makanan ya. Rasulullah makan, masih ada sisa makanan. Selesai makan itu Nabi SAW mengatakan apa? Yatlu'u rajulun min hadal fadl ya'kulu hadhil fadlah min ahlil jannah ya. Akan muncul dari arah sini yang akan makan sisa makanan tadi itu, yang dia termasuk penduduk surga ya. Saat ya yang menceritakan tentang hadis ini, dia bilang ya, wa kuntu taraktu akhi Umairan yatatahharu. Saya meninggalkan saudara saya sedang wudu ya, sedang wudu. Berarti saya yakin nanti yang makan sisa makanan tadi itu adalah saudara saya yang wudu. Nanti kan habis wudu kan mesti dia datang kemudian makan sisanya Nabi tadi itu. Paham ya?
Nabi sedang habis makan ya, ada sisanya. Terus Nabi bilang, yang makan sisa ini akan muncul dari arah sini orang yang akan makan sisa makanan ini dan dia termasuk penduduk surga. Saat itu adiknya sedang keluar wudu. Dia yakin nanti kalau yang makan makanan tadi itu adiknya yang wudu tadi. Oh, berarti nanti adik saya yang akan makan makanan tersebut, kan begitu ya. Maka kemudian faja'a Abdullah bin Salam fa'akalaha. Maka kemudian datanglah Abdullah bin Salam kemudian memakan sisa makanan tersebut, ya. Jadi bukan adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi malah kemudian Abdullah bin Salam, ya. Nah, itu keutamaan Abdullah bin Salam, ya. Kemudian jauh sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman para sahabat ya sudah lama ya, maka kemudian ada salah seorang sahabat ya yang diriwayatkan oleh Khorasah bin Hurrin. Suatu hari dalam satu majelis di kota Madinah ya, maka kemudian ada seorang tua ya yang hasanul hay'ah, yang penampilannya bagus ya, yaitu Abdullah bin Salam. Sudah tua ini Abdullah bin Salam ya. Sudah tua. Dia kemudian cerita, menyampaikan satu hadis dan sebagainya. Selesai kemudian beliau menyampaikan hadis, maka kemudian beliau berdiri, kemudian beliau pergi ya. Selain menyampaikan hadis, kemudian beliau pergi. Begitu kemudian beliau pergi ya, maka kemudian sahabat tadi yang menceritakan itu kemudian berdiri ya. Kemudian beliau berdiri. Kemudian beliau mengatakan begini, "Man sarrahu ayyamdura ila rajulun min ahlil jannah falyandur ila hada." Barang siapa yang ingin melihat penduduk surga, maka lihatlah orang itu, yaitu menunjuk kepada Abdullah bin Salam. Jadi berita tentang Abdullah bin Salam itu sudah penduduk surga, itu sudah masyhur, sudah terkenal ya. Sudah terkenal itu sudah terkenal sampai di generasi setelahnya itu orang ikut pengajian ya, orang ikut pengajian dibilangin kayak begitu, kayak kita ini loh ya, ikut pengajian dibilangin, kalau kalian pengen lihat seorang yang penduduk surga, maka lihatlah Abdullah bin Salam, lihatlah orang itu tadi, orang tua tadi itu. Maka kemudian ada orang yang penasaran ya, ada yang penasaran, kemudian dia ikuti ke rumahnya Abdullah bin Salam. Sampai kemudian di rumahnya Abdullah bin Salam ya. Dia kemudian menceritakan, apa kebutuhanmu, apa keperluanmu. Maka dia kemudian menceritakan, inni sami'tul qauma yaqulu laka. Saya mendengar orang-orang ini berbicara tentang kamu, bahwasanya kamu ini penduduk surga. Dan itu membuat saya ini kagum, membuat saya ini ingin tahu apa kira-kira yang menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjamin engkau ini masuk surga terlebih dahulu, ya kan? Padahal orangnya masih hidup. Maka kemudian beliau mengatakan Allahu a'lam bi ahlil jannah. Allah lah yang maha lebih mengetahui tentang penduduk surga. Ini tawaduk ya. Tawaduk maksudnya ini. Beliau sudah dikasih kabar beliau ini penduduk surga, cuman beliau tawaduk. Allah lah yang lebih mengetahui tentang siapa penduduk surga ya. Bukan sombong ya. Iya. Saya ini di surga. Ayo ikut saya. Ya. Oh nek melu aku mlebu surga ya kan. Ngaji ambek aku wis mlebu surga iki. Enggak begitu Abdullah bin Salam ya. Enggak begitu. Beliau tawaduk ya. Beliau tawaduk, sudah dijamin masuk surga, beliau tawaduk orangnya. Yang tahu penduduk surga itu cuma Allah ya. Saya enggak tahu gitu. Itu tawaduknya. Maka kemudian terpaksa beliau harus menceritakan ya. Terpaksa kemudian beliau harus menceritakan sebagai hadis yang enggak boleh dia sembunyikan. Maka kemudian beliau ceritakan kenapa Rasulullah SAW kemudian apa berita Nabi SAW tentang beliau kemudian dijamin masuk surga. Maka beliau cerita ya. Beliau cerita tentang mimpinya. Beliau itu pernah bermimpi ya, digandeng sama seseorang ya. Kemudian ketika berjalan itu digandeng itu, beliau kemudian melihat
jalan di sebelah kiri. Ada sebuah jalan di sebelah kiri ya. Kemudian beliau mengatakan fa akhadtu li akhudha fiha. Maka kemudian aku pengen berjalan menuju di jalan yang sebelah kiri tadi itu. Maka orang yang menggandengku tadi itu bilang apa? La ta'khud fiha. Jangan kamu ambil jalan kiri itu ya. Jangan kamu ambil jalan kiri tadi itu. Fa innaha turuqu ashabus shimal. Itu jalannya penduduk kiri. Ashabus shimal ya, dalam Al-Qur'an disebutkan ya. Ashabul shimal wa ashabul yamin ya kan, penduduk kiri dan penduduk kanan begitu ya. Kamu jangan ambil yang sebelah kiri tadi itu. Kemudian sudah jalan lagi, begitu jalan ada kemudian jalan lagi yang sebelah kanan. Maka kemudian Abdullah bin Salam itu kemudian memilih yang sebelah kanan tadi itu. Maka kemudian dibiarkan berjalan di sebelah kanan. Kemudian dia melewati sebuah gunung ya, dia melewati sebuah gunung. Kemudian orang ini ya menyuruh Abdullah bin Salam naik ke atas gunung tersebut. Is'ad, naiklah. Faja'altu idza aradtu an as'ada kharatu ala isti. Abdullah bin Salam ketika disuruh naik gunung tadi itu, beliau mencoba naik. Setiap kali beliau naik langsung jatuh ya. Setiap kali beliau naik langsung jatuh ya. Ini mimpi loh ya. Ini mimpi ya. Setiap kali beliau naik kemudian jatuh lagi ya. Maka kemudian sudah nggak bisa berarti. Kemudian beliau pergi. Beliau kemudian melihat tiang. Beliau kemudian melihat tiang ya. Ra'suhu fis sama, ujungnya itu di langit. Wa asfaluhu fil ard. Apa namanya? Bawahnya di bumi. Wa fi a'lahu halaqah, di ujungnya apa namanya tiang tadi itu ada halaqah, ada kayak semacam gelang gantung begitu loh ya, gelang gantung begitu ya, tinggi, kemudian ada kayak gelang gantung begitu ya, kayak di gelang digantung begitu, lingkaran digantung begitu ya. Kemudian disuruh naik ya, Is'ad, naik kamu. Kemudian dia bilang, kaifa as'ad hadza wa ra'suhu fis sama. Bagaimana saya bisa naik wong itu di langit begitu ya. Maka kemudian fa akhadha bi yadi fa zahalabi. Maka orang ini kemudian menuntun membawa naik Abdullah bin Salam ke puncak tadi itu, halaqah tadi itu. Fa idza ana muta'alliqun bil halaqah. Kemudian dia bergelantungan di halaqah tadi itu. Paham ini? Ya. Beliau kemudian bergelantungan di halaqah tadi itu, di apa namanya, di gelang tadi itu yang ada di atas tadi itu, yang ada di puncaknya tadi itu ya, gelantungan. Summa darabal amud, kemudian tiang tadi itu digoyang, digoyang begitu, tiang tadi itu digoyang ya. Fakharra, tiang itu pun jatuh. Namun beliau masih tetap bergelantungan di atas halaqah tadi itu ya, hatta asbahtu, sampai kemudian subuh. Ya, sampai pagi maksudnya bangun ya. Nah, begitu bangun, beliau kemudian menemui Nabi SAW menceritakan mimpinya ya. Maka kemudian Nabi mentakwil mimpi tadi itu ya. Nabi mentakwil mimpi tadi. Amma tariqul ladzi ra'aita an yasarika fa hiya tariqu ashabis shimal. Adapun jalan yang kamu lihat sebelah kiri tadi itu jalannya penduduk kiri. Ya, penduduk kiri berarti penduduk yang celaka ya kan, yang masuk neraka ya kan. Wa amma at-tariqul ladzi ra'aita an yamin fa hiya tariqu ashabil yamin. Adapun yang penduduk yang jalan kanan tadi itu adalah jalan penduduk ashabul yamin. Wa ammal jabalu fa huwa manazilus syuhada. Adapun gunung itu adalah kedudukan para syuhada ya, kedudukan para syuhada. Walan tanalahu, dan kamu enggak akan sampai kepada derajat syuhada. Kan tadi naik gunung kan jatuh, naik gunung jatuh, naik gunung jatuh. Nah, itu derajat syuhada. Kamu enggak akan sampai ke derajat syuhada. Ya. Kamu enggak akan sampai ke derajat syuhada. Nah, begitu ya. Maka kemudian dia sampai kepada tiang ya, kemudian bergelantungan di halaqah tadi itu. Wa ammal amudu fahuwa amudul Islam. Wa ammal urwatu fahiya urwatul Islam. Adapun yang bergelantungan yang kamu pegang tadi itu, meskipun digoyang-goyang sudah roboh tapi kamu tetap bergelantungan, itu adalah Islam.
Walan tazala mumtasikan biha hatta tamuta, dan kamu akan tetap berpegang teguh dengan Islam sampai kamu mati. Paham maksudnya? Jadi matinya memang mati bukan sebagai syuhada ini, Abdullah bin Salam ini, tapi dia terus berpegang teguh sejak dia masuk Islam sampai beliau mati. Tadi halaqah tadi itu. Maka kemudian beliau masuk surga. Nah, mimpinya itu dijamin Rasulullah, kamu akan tetap berpegang teguh dengan Islam sampai kamu mati. Berarti kan masuk surga. Adapun naik gunung tadi itu syuhada, dia nggak mati dalam sebagai syuhada. Ikut perang nggak pernah mati, ikut perang nggak mati, ikut perang nggak mati. Ya. Matinya di atas tempat tidur. Ya, nah, itu berarti mukjizat Nabi ya. Apa istilahnya? Pengetahuan Nabi kalau orang ini bakalan mati tapi matinya bukan mati syahid. Itu takwil mimpi ya. Takwil mimpi ya. Wallahu a'lam. Memang mimpi ini ya sulit ya untuk bisa mentakwil. Kadang-kadang memang kalau mau mentakwil mimpi itu kadang-kadang harus lihat orangnya dulu kadang-kadang ya. Lihat orangnya dulu. Kayak apa model orangnya kan? Model orangnya kayak apa begitu. Itu perlu dilihat juga itu ya. Perlu dilihat juga model orangnya. Ustaz, saya mimpinya begini-begini. Kelihatannya bagus mimpinya. Tapi orangnya, kelakuannya enggak baik gitu loh. Ya, pernah ada orang mimpi, 2 orang ya kan, mimpi sama-sama adzan, mimpi sama-sama adzan, ya. Sama kalau enggak salah Ibnu Hajar Al-Asqalani kalau enggak salah. Atau Hasan Al-Basri. Mimpi sama-sama adzan, satunya mimpi adzan, satunya mimpi adzan. Bagaimana tafsirnya? Ya nanti dulu, saya belum bisa nafsirkan, kata beliau. Maka beliau lihat kehidupan 2 orang ini. Ya, yang satunya rajin sholat, yang satunya nggak rajin sholat. Padahal mimpinya sama-sama adzan. Ya, mimpinya sama-sama adzan. Maka kemudian, wah kalau begitu ya sudah. Begitu kemudian selesai datang, ditafsirkanlah. Kamu yang mimpi adzan yang satunya, ya, kamu mencuri, kemudian kamu dipukuli, kemudian kamu sampai mati dan sebagainya. Nah, kamu yang satunya kamu akan naik haji. Nah, gitu. Jadi sama-sama pakai adzan. Falamma adzana muadzzinun ayyatuhal iru innakum lasarikun. Ya. Adzana muadzzinun ayyatuhal iru innakum lasarikun. Keluar ke rombongannya Yusuf itu, ya kan? Summa adzana muadzzinun ayyatuhal iru. Kemudian menyerulah orang-orang yang menyeru. Beradanlah orang-orang yang pakai kata-kata adzan dalam surat Yusuf itu, ya kan? Adzana muadzzinun ayyatuhal wahai rombongan sini, innakum lasarikun. Kamu ini pencuri. Nah, gitu maksudnya. Ya kan? Yang satunya ndak, ya, wa'adzin fil haji. Dan pakai kata-kata adzan tapi kemudian pakai kata-kata haji, adzan untuk haji, seruan untuk naik haji. Sedangkan tadi seruan untuk dipanggil karena dia mencuri, sama-sama pakai kata-kata adzan. Nah, maka kemudian yang satunya bakalan dipukuli masuk penjara, yang satunya bakal naik haji. Padahal sama-sama mimpi foto adzan nih. Maka lihat orangnya dulu, ya. Nah, kadang-kadang begitu, ya. Kadang-kadang begitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu keutamaan Abdullah bin Salam, ya. Itu keutamaan Abdullah bin Salam, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu kisah Abdullah bin Salam. Kemudian kisah yang kedua yang terjadi adalah kisah pembelian sumur rumah oleh Utsman bin Affan, ya. Ini juga sudah sering kita dengar kisahnya, ya. Bagaimana ada Nabi SAW di sini ceritakan ada seorang laki-laki dari Bani Ghifar. Bani Ghifar dia punya mata air namanya rumah, ya, punya mata air namanya rumah. Jadi pada zaman dulu memang kalau mereka punya mata air, ya, kayak semacam sumur gitu dikasih nama satu-satu. Ini namanya ini namanya ini, namanya ini, supaya bisa jelas. Sebab kadang-kadang mata air itu memang dipakai untuk penghidupan, penghasilan dia. Jadi nanti orang bawa kayak semacam timbo begitu, ya. Tergantung kita lah seberapa besar dia bawa, ya kan. Kemudian dikasih air, nanti dia bayarnya pakai gandum atau kurma atau bahan pokok yang untuk dia bayarkan tadi. Jadi nanti dia bawa kayak air begitu, ada tempat air, nanti dia ngisi air di situ sambil kemudian dia bayar
kurma, ya, berkurma atau gandum dan sebagainya. Kemudian dia pulang. Itu untuk penghasilan keluarganya, sumur itu tadi, ya, untuk penghasilan keluarganya. Maka kemudian karena di Madinah itu sulit air, ya, maka Nabi SAW pun menemui orang tadi itu, ya, dari suku Bani Ghifar tadi itu. Nabi SAW mengatakan apa? Tabi uniha bi ainin fil jannah, ya. Kamu jual mata airmu ke saya, kamu akan dapat mata air di surga. Kata Nabi SAW begitu, ya. Kamu kasih mata airmu ke saya, kamu dapat mata air di surga nanti. Dijamin itu sudah sama Nabi loh, ya. Dijamin sama Nabi, ya. Dijamin sama Nabi. Namun dia bilang apa? Ya Rasulullah, laisa li wala li ayyali ghairuha, ya. Ya Rasulullah, saya ini punya keluarga, saya nggak punya penghasilan. Kalau nanti saya ini kemudian saya kasihkan, saya jual, saya nggak ada penghasilan lagi. Padahal Nabi sudah bilang apa? Dikasih mata air di surga. Tapi dia bilangnya apa? Saya nggak ada penghasilan, saya nggak ada pemasukan. Ya Allah ya Rabbi, ya. Tahu kalau itu dibalas surga, masih nggak mau, ya kan? Subhanallah, ya. Maka kemudian hal itu terdengar oleh Utsman bin Affan, ya. Terdengar oleh Utsman bin Affan. Maka sama Utsman kemudian dibeli, ya, dibeli seharga bi khamsah wa salasin alaf, yaitu 35.000 dirham, 35.000 dirham, ya, dibeli sama Utsman 35.000 dirham. Kemudian Utsman mengatakan, ya Rasulullah, apakah yang engkau katakan tadi sama orang tadi itu berlaku bagi saya kalau kemudian sumur ini saya kasihkan ke Anda? Paham, ya? Tadi kan Rasulullah bilang sama orang ini, kalau kamu kasihkan ke saya, kamu dapat mata air di surga, ya kan? Dibeli sama Utsman. Utsman kemudian tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apakah apa yang kamu sampaikan kepada orang tadi itu masih berlaku untuk saya kalau kemudian mata air ini saya kasihkan kepada Anda? Ya, Rasulullah bilang, iya, kalau gitu saya kasihkan ke Anda. Sama Utsman dikasihkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan apa? Qala na'am. Maka kemudian Utsman termasuk penduduk surga. Salah satunya apa? Salah satunya ini dalilnya. Salah satu dalil amalannya Utsman masuk surga ya ini. Makanya kemudian ketika dibunuh oleh orang-orang Khawarij itu, ya, ketika mau dibunuh itu Utsman mengatakan, saya ini dijamin Allah Rasulullah itu masuk surga gara-gara beli air ini. Kenapa kalian mau bunuh saya? Padahal itu orang sudah dijamin masuk surga. Mau dibunuh sama orang-orang itu, orang-orang Khawarij itu yang ngepung rumahnya Utsman bin Affan. Padahal Utsman sudah dijamin masuk surga, ya. Nggak peduli dia, ya, nggak peduli, ya. Tetap saja mereka kemudian membunuh Utsman bin Affan, ya. Man hafara rumah falahu al-jannah fahafartuha. Barang siapa yang kemudian membeli atau menggali sumur rumah, maka baginya adalah surga, ya. Itu kisah Utsman. Kisah selanjutnya adalah ziyadatus shalah. Bertambahnya salat, ya. Salat, ya. Sebelum di Madinah ini, ya, ketika Isra Mi'raj itu dapat perintah salat, ya kan, 5 waktu. Namun 5 waktu itu masih 2 rakaat semua, kecuali maghrib 3 rakaat, ya. Jadi ketika turun sholat, perintah sholat 5 waktu itu semuanya masih 2 rakaat, ya. Jadi isya 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, subuh 2 rakaat, maghrib tetap 3 rakaat, ya. Maka kemudian begitu nyampe kota Madinah, kemudian Nabi SAW pun memerintahkan untuk kemudian sholat itu ditambah menjadi 4 rakaat, ya. Nabi SAW mengatakan apa? Kana awwalu mafturidu ala Rasulullah as-salatu raka'atan. Awal pertama kali difardukan sholat itu 2 rakaat illal maghrib, kecuali maghrib. Fa innaha kanat salasan. Maghrib tetap 3 rakaat. Tsumma atammallahu adz-dzuhra wal asra wal isya al-akhirah arba'ah fil hadara, ya. Kemudian digenapkan oleh Nabi SAW, ya,
orang-orang yang sudah nyampe di Madinah, orang-orang yang sudah hijrah ke Madinah itu kemudian menjadi empat rakaat. Wa aqarra as-salata ala fardiha al-awwal fi safar. Maka kemudian ditetapkan fardu yang pertama tadi itu, yang 2 rakaat itu untuk orang yang safar. Paham ya? Jadi ditetapkan yang pertama, yang 2 rakaat itu, yang waktu masih tinggal di Mekah itu ditetapkan untuk orang yang safar. Nah, orang yang sudah nggak safar itu berarti sudah 4 ya. Berarti ketika safar balik lagi yang seperti semula, yaitu berapa? 2 gitu. Ya. Nah, itu makanya kemudian safar menjadi 2 rakaat ya. Mana yang lebih afdal kalau kemudian kita safar 2 rakaat atau 4 rakaat? Ya para ulama khilaf ya. Sebagian besar para ulama mengatakan bahwasanya yang afdal 2 rakaat. Karena hadisnya itu tadi ya. Nabi SAW menetapkan kalau safar balik seperti yang semula. Berarti yang semula berapa? 2 rakaat ya. 2 rakaat ya. Itu yang paling sahih, yang paling kuat ya. Yang paling kuat itu adalah 2 rakaat. Kemudian kisah selanjutnya, khaufur Rasulullah an ta'ara al-Madinah. Ada kaum muslimin yang ada di kampung Bani Salimah. Kampung Bani Salimah itu tempatnya Rasulullah di Halimah Sa'diyah itu loh ya. Bani Salimah, Halimah Bani Sa'diyah tempat beliau disusui dulu itu kan ada agak jauh ya dari kota dari Bani Salimah ya. Itu kampung Bani Sa'diyah, ini kampung Bani Salimah, agak jauh dari kota Madinah ya. Mereka ini ya, orang-orang Bani Salimah ini karena rumahnya agak jauh dari Masjid Nabawi, mereka pengen jual tanahnya ya, jual rumahnya, kemudian pindah ke dekat Masjid Nabawi, Namun sama Nabi tidak boleh. Kenapa? Kalau nanti mereka semua pindah ke tengah-tengah kota, ke Madinah ya, di tengah-tengah masjid, di sekitar masjid, tidak ada yang tinggal di pinggiran-pinggiran kota Madinah itu akan sangat berbahaya kalau kemudian musuh menyerang kota Madinah. Berarti jadi satu lokasi begitu toh, nanti mudah mereka menyerang kota Madinah. Tapi kalau berpencar-pencar kaum muslimin itu agak jauh dari kota Madinah, dari masjid, itu bisa menjadi benteng pertahanan kota Madinah. Maka kemudian Nabi SAW melarang untuk itu. Di antaranya demikian. Kenapa kemudian mereka lebih senang kemudian dekat kota Madinah atau ke Masjid Nabawi? Jelas ya, itu dekat sama Nabi ya dan lain sebagainya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, sudah kamu tetap saja tinggal di situ ya. Nabi SAW mengatakan apa? Innalakum bikulli khutwatin darajatun ya. Setiap langkah kalian menuju ke Masjid Nabawi ini akan menambah derajat kalian di akhirat nanti ya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka nggak jadi pindah. Mereka kemudian lebih memilih tetap tinggal agak jauh ya dari Masjid Nabawi, dan tetap memilih kalau ke masjid jalan kaki ya, tetap jalan kaki menuju ke masjid ya. Boleh dalam masalah sholat ini, boleh kita bersusah-susah jalan kaki untuk meraih pahala ini, tidak ada masalah. Mana yang lebih utama? Utama jalan kaki ya, utama jalan kaki. Kalau rumah kita jauh, agak jauh, tetap aja yang lebih utama jalan kaki. Karena apa? Setiap langkah itu akan menaikkan derajat kita ya. Tapi tentu batas waktu yang masih ini loh ya, masih mencukupi ya. Artinya antum jalan kaki mau sholat maghrib, di sini sudah sholat isya ya, tak karu-karuan malah ya kan. Yang perkiraan lah ya, perkiraan. Kalau mungkin masih jaraknya 1 kilo, 2 kilo jalan kaki, di sini masih nututi komat, masih apa. Afdolnya memang jalan kaki. Afdolnya memang jalan kaki ya. Afdol jalan kaki ya. Karena itu akan mengangkat derajat setiap langkah kita. Terus kalau naik sepeda gimana Ustaz? Naik mobil gimana kira-kira? Itu sepeda kita itu setiap putaran itu apa menaikkan derajat kita kan gitu ya. Nah, itu kan jalan kaki. Kalau naik sepeda ini muter sepeda ya kan, bani kan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menyebutkan bahwasanya
Kalau memang tempatnya jauh ya dan dia naik sepeda ya ataupun naik kendaraan, maka setiap putaran roda itu akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham ya? Maka iya sama saja. Kan sekarang nggak ada onta. Antum naik sepeda loh, sepeda ontel loh. Setiap putaran roda itu ya itu sama dengan langkah kaki kita yang melangkah dari rumah menuju ke masjid. Karena kan kita jauh ya kan. Kalau sanggup kemudian jalan kaki, afdol jalan kaki, ya kan? Nggak sanggup jalan kaki karena jauhnya, naik sepeda motor kah atau sepeda ontel kah, setiap putarannya itu akan mengangkat derajat kita di akhirat nanti. Maka ini anjuran supaya kita bagaimanapun tetap sholat ke masjid, jangan sampai nggak sholat ke masjid. Ya, begitu ya. Nah, ini keutamaan orang-orang yang sholat ke masjid ya. Jangan sampai ketinggalan untuk tidak sholat ke masjid. Nabi SAW juga demikian. Orang ini mau pindah dekat masjid tidak boleh. Sudah kamu tetap saja jauh sana. Pahalamu lebih banyak sudah. Ya, tidak ada masalah. Lebih banyak pahalamu. Makanya kemudian para sahabat itu kalau jalan kaki ke masjid nggak kesusu, kecil-kecil jalannya. Sedikit-sedikit jalannya. Cilik-cilik, langkahnya cilik-cilik. Cilik-cilik langkahnya. Supaya apa? Supaya banyak hitungannya. Kecil-kecil gitu. Pahalanya lebih banyak. Pahalanya lebih banyak. Ya, pahalanya lebih banyak. Kecil-kecil begini, ya, jalannya, enggak kesusu-kesusu, ya kan? Enggak jangkanya enggak lebar-lebar, justru malah kecil-kecil langkahnya. Supaya apa? Pahalanya semakin banyak. Ya. Khusus sholat ini ya. Ini khusus sholat ini kita boleh begitu-begitu itu ya. Boleh bersusah-susah ya. Susah-susah jalan kaki untuk muter sana, nyampe sini demi meraih pahala. Tidak apa-apa itu kalau sholat, asal jangan ketinggalan gitu saja ya. Pokoknya prinsipnya ajak sampai nyampe ke ini niat sholat maghrib untuk ini sholat isya misalnya ya kan. Nggak bisa ya. Tapi kalau itu sampai sempat bersusah-susah dalam hal itu tidak apa-apa ke masjid. Khusus untuk ke masjid ini tidak apa-apa. Susah-susah begitu tidak ada masalah ya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita di terakhir tentang masalah salat ya. Kemudian banyak tadi ya tentang masalah Abdullah bin Salam dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza astaghfirullaha li dzam astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.